Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kembali lagi di channel Ahong Sipit. Sekarang saya lagi di kandang tim Surya Loka, tepatnya di Desa Kolpajung, Pamekasan Kota. Oke, sekarang lagi bersama Pak Dul. Saya mau tanya-tanya Pak Dul. Boleh nggak Pak Dul? Boleh, boleh. Oke, terima kasih Pak Dul ya. Perawatan tiap hari selain dimandikan jelas Pak Dul ya, tiap hari. Terus makan fisik ya. Fisik itu di tiap hari pastinya ya Pak Dul? Tiap hari. Tiap hari. Ini yang di depan ini keke sama cile pote Pak Dul. Saya mau tanya-tanya masalah pakan sapi Pak Dul. Karena kalau sepengetahuan saya, kalau pakan sapi kerapan ini nggak sembarangan. Apa saja contohnya Pak Dul? Misalnya? Ya pakannya ini ya paling jelek itu rumput. Paling jelek ya? Biasanya ini daun beruk, terus melandengan. Oh, berarti istilahnya kalau rumput ini sudah paling jelek Pak Dul ya? Jelek. Kenapa harus daun beru sama melandingan misalnya? Itu efeknya ke sapi itu kayak gimana? Ya kalau daun melandengan itu sama kalau ke efeknya sapi itu apa itu nah bagus katanya. Oh bagus. Sama badan itu cepat gemuk. Ya nomor 2 ya kalau jamunya sedikit ya bisa tuh apa namanya tambah gantinya jamu katanya orang tua. Oh gantinya. Bisa hangat katanya. Ini daun melandingan ini kan ada ininya, ada daun sama buahnya. Ini yang dikasih kan buahnya sama daunnya apa gimana Pak Tuh? Daun sama buahnya itu sama. Daun sama buahnya sama ya? Ini paling bagus tuh buahnya. Buahnya. Tapi kalau sekarang masih sulit, bentar lagi, setengah bulan lagi itu banyak. Kalau makannya itu sekarang ganti-ganti. Kadang daun biru, kadang daun melandengan, kadang rumput. Kebetulan di kandang ini sekarang masih pakannya sapinya masih belum ini guys, masih belum dikasih lah. Ya, jam istirahat belum datang juga pakannya. Kalau misalnya daun beru ini kan teksturnya kayaknya sama daun melandingan nggak sama kan Pak Dul? Kalau nggak sama. Daun beru ini kayaknya lebih tipis, lebih kering dia. Lebih tipis, lebih kering. Tapi kalau dimakan sapi itu bagus. Oh. Katanya itu kalau dimakan sapi gemuk, badan dulu nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat karena mungkin kandungan airnya yang sedikit ya Pak Dul. Ya. Oke guys, itu misalnya kalau bicara pakan, karena kalau di Madura ya, atau mungkin buat teman-teman kerapan sapi yang lainnya juga pakan di kandang atau misalnya pakan sapi kerapan itu bukan sembarang ngambil di sawah atau di ladang ya, pastinya ada pilihan-pilihannya. Kayak misalnya yang utama itu daun melandingan sama daun beru. Kalau misalnya ini Pak Dul, kalau musim kemarau kan biasanya orang banyak ngasih pakan kayak daun jagung atau pohon jagung, itu gimana Pak? Ya, karena rumputnya udah sulit. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu bagus juga itu. Harus dijemur lagi nggak daun ininya? Kalau saya ya dijemur, nggak tahu orang lain. Kalau saya dijemur. Anggap tekstur airnya itu biar berkurang gitu, dijemur dulu. Oke. Selain ini kan kalau lihat sapinya, ini badannya kayak singset gitu. Berarti ini efek dari salah satunya dari pakan juga Pak Dul ya? Iya, pakan. Dari pakan terus sama apa ya? Sama jamu jelas ya. Jamu. Tapi kalau jamunya di kandang ini dikit, teman-temannya dikit. Nggak terlalu banyak. Rahasia lah jamunya. Kalau masalah jamu ini setiap kandang punya kebijakan atau ini masing-masing. Kalau masalah pakan ya lumrah biasanya, tapi nggak semua pakan itu bagus untuk sapi. Kalau rumput ini bisa, misalnya kan kalau rumput katanya sampean itu bikin kurang bagus lah buat sapi ini. Bisa bikin mencret nggak Pak Dul? Oh enggak.
Enggak ya? Berair. Cuman berair aja. Ya tidak tahu kalau dijemur itu mungkin kurang airnya. Karena Berair. Karena soalnya kalau misalnya rumput yang masih muda, kayak sekarang kan musim Iya, iya. hujan, rumputnya muda-muda. Biasanya itu kan kayaknya katanya itu bikin sapi itu agak mencret gitu. Ya kalau langsung dikasih ya bisa jadi nih. Tapi kalau dijemur dulu ya ada. Oke. Sedikit tips mungkin Pak Dul. Tips sukses ngerawat sapi. Buat teman-teman yang ada di sini, yang ada di subscriber atau di viewer ini. Dari tim Surya Lokal lah, tips suksesnya. Biar penerus atau generasi anak-anak muda yang suka sama sapi ini pas pinter juga ngerawat seperti sampean gitu, waduh. Tipsnya lah, apalah dari perawatan atau dari misalnya dari latihannya, waduh. Ya sebenarnya perawatan harus, Mas. Perawatan itu gini, ya mandinya harus rutin, terus fisiknya harus rutin, makannya harus rutin, ya jamunya harus rutin. Jamunya harus rutin. Harus rutin semua, karena kalau sekarang jamu 2 hari tidak jamu, kan tidak rutin itu. Oh, bisa bikin ini ya, kendor juga, pengaruh juga betul ya. Fisik apalagi ini fisiknya tiap hari, nggak ada gerak fisiknya tetap tiap hari. Oke. Karena saya buat ngasih contoh buat anak-anak itu, siapa tahu nanti penerus gitu kan gitu. Kalau misalnya ini Pak Dur, ini kan air, masalah air, kadar air. Terus saya sering lihat kan kalau sapi misalnya, sapi ya kan, kalau di lapangan itu biasanya kalau dikasih air selalu menengadah, maksudnya kalau ada air itu biasanya ini lehernya itu ke atas Pak Dur. Gimana kalau misalnya di kandang ini airnya juga diatur atau diloskan aja kayak gitu? Ya kalau saya di los, Mas. Soal air kalau saya di los, kenapa? Satu sapi makan, nomor 2 itu jamu. Jamunya itu akan hangat, Mas. Kalau air, kalau saya di los. Oh, pokoknya air itu ya seperti manusia lah ya. Iya. Habis dikasih pakan ya dikasih minum seadanya ya, Man. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Di kandang ini ya perawatannya ternyata perawatan di kandang ini atau misalnya merawat sapi kerap itu ya gampang-gampang sulit. Intinya seperti katanya Pak Dul ini tipsnya merawat seperti misalnya ya diri kita sendiri. Ya waktunya mandi ya dimandikan, waktunya fisik atau lari ya lari ya kan, jalan-jalan pagi atau sore. Ya kita kan kalau sering fisik misalnya kayak manusia lah, manusia pastinya juga akan sehat juga. Dan sapi-sapi di sini kebetulan ya badannya atau postur tubuhnya bagus-bagus. Kita lihat dari misalnya daging. Kalau sapi yang sehat tuh ciri-cirinya gimana Pak tuh? Nah, kalau sapi sehat itu ya nomor 1 lihat dari hidung. Hidung? Ya, kalau agak keringet tuh berarti sehat. Ada keringatnya, maksudnya basah, teksturnya basah. Itu, di mulutnya itu basah. Oh, kayak gini misalnya. Nah, kayak ini kan sehat ini. Ini kan kayak berair ini mulutnya. Yang nomor 2 lihat badannya dulu. Badan. Apa itu? Kulit apa kulitnya atau gimana Pak tuh? Kulit sama daging. Kulit sama daging ya. Kalau dagingnya udah kayak ini ya ini udah fit semua ini. Udah siap, aslinya udah siap tempur ini ya, berhubung nggak ada event, jadinya ya cuman latihan-latihan tiap sebulan 2 kali ya Pak? Ya, sebulan 2 kali. Oh ya, latihan itu juga harus rutin gitu kan, harus rutin. Terus biar tidak kaku lah istilahnya. Ini tanduknya agak bagus nih Pak Dur. Ini sampean perawatan tanduk ini sendiri apa masih nyuruh orang Pak Dur? Tidak, semuanya dikerjain sendiri. Tanduk. Rawat tanduk, ngongkot, terus merain itu yang Oh berarti sampean bisa semua ya? bisa. Karena kadang orang itu cuman bisa ini Pak Dul. Ya, Cuman bisa. nyuruh orang walaupun aku masih bisa kok. Nggak kan biasanya orang tuh kan kalau misalnya saya lihat kebanyakan orang yang meraih terus ngatur tanduk
tanduk ini kan bisa diatur juga maksudnya teman-teman ya. Bisa kita mau kayak gini kan. Ini mau di kan kalau tanduk yang panjang kayak gini ini bisa diatur. Maksudnya tapi ya prosesnya juga butuh proses yang lumayan. Tapi kalau kayak gini masih tanduknya kayak gini masih belum kayak gini. Ntar lagi nih masih kecil soalnya. Kalau orang yang nggak bisa merawat bisa pecah nih tanduknya Pak Dul ya, pecah kalau dikerok terlalu tipis ya. Oke, itu dari tanduk. Kalau kokot nggak pernah ini Pak Dul. Kalau melihara kokot itu nggak pernah, kalau misalnya motong nggak pernah sampai ke ininya. Biasanya kan sampai kena ke keluar darah. Enggak ya? Kan itu ada batasnya Mas. Dari hitam, putih. Kalau putih masih diambil ya kena itu. Oh, soalnya pernah saya kalau di rumah itu sampai kena ke dagingnya. Oh, kasihan. Jadi pas apa ya istilahnya, kincet lah bahasa Maduranya itu ini. Pas lama sembuhnya perlu bulanan, ya hampir 1 bulan baru sembuh dia. Berarti perawatan di kandang ini semuanya dihandle oleh Pak Dul. Jamu racikannya ya Pak Dul, sampean sendiri yang racik, nggak beli jamu di pasar. Terus dari sapi juga ya kan, entah itu dari merai, istilahnya merai ini Segalanya lah. merai, kokot sama tanduk. Nih tanduk nih bagus nih, ini berkat tangan-tangannya Pak Dul nih. Oke Pak Dul, terima kasih kita bincang-bincangnya hari ini Pak Dul. Kapan-kapan mungkin saya mau main-main ke sini lagi. Dan alhamdulillah teman-teman di tim Surya Loka ini baik-baik teman-teman. Maksudnya welcome orangnya. Jadi kita enak-enak aja main ke sini. Orangnya bagus-bagus, maksudnya bagus tuh baik-baik. Ramah-ramah orangnya. YouTuber bebas. Untuk teman-teman YouTuber katanya kalau mau main ke sini nggak apa-apa, bebas. Siang malam udah apa-apa. Siang malam boleh katanya Pak Dul, boleh. Untuk teman-teman. Anak-anak di sini tidurnya jam 3, jam 2. Anak-anak tidurnya di sini. Malam katanya Pak Dul. Sama-sama. Oke, demikian teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrolnya sama Pak Dul. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dan kalau kalian nggak keberatan, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ahong Sipit. Dan kalau nggak keberatan lagi, jangan lupa di share biar banyak orang yang cinta terhadap kerapan sapi atau budaya lokal yang ada di Madura atau di misalnya di Probolinggo, di Jember, dan Lumajang. Dan untuk semua teman-teman para pecinta kerapan sapi, meskipun sekarang lagi pandemi, jangan lupa tetap bersemangat ya Pak Dul ya. Tetap semangat, jangan patah semangat, tetap melestarikan budaya. Oke, buat teman-teman semua, salam budaya dari Ahong Sipit. Ciao, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.